Rame yang bilang, ku jadi content creator, serius begitu. Kerja kamu ada duitnya kah? Gitu. Kerja kamu yang sekarang ini kan sudah jelas-jelas menjanjikan. Ada perusahaan, event management juga, ada juga orang yang kamu bantu, peluang pekerjaan semuanya. Bagi saya, buat pertama kalinya ketemu Leslar itu saya nangis. Jadi siapa tahu ada lihat kontennya itu, memang saya menangis, tidak boleh bilang apa-apa. Karena terima kasih lah buat Leslar dan juga cerita konten Lesti itu, karena daripada konten itulah saya boleh kembali tersenyum. Burung-burung hai berkicau riang, burung-burung hai berkicau riang, seakan mengerti suasana. Ada gak sih yang suka komen tuh kayak misalkan, ngapain sih nge-explore Indonesia, kenapa nggak negara kamu sendiri aja kamu explore gitu? Itu banyak. Itu banyak. Antara komen yang paling sampai sekarang yang saya masih simpan ya. Tapi saya sebenarnya aman sebab dunia konten kreator ini kan normal, ada yang baik, ada yang begini. Sebenarnya itu bagus untuk kita lebih matang lagi. Komentar yang masih saya ingat itu, ala YouTuber yang buat konten tentang Malaysia itu karena Indonesia itu adalah negara yang penduduknya banyak. Di sosmed itu juga orang Indonesia semuanya begitu. Jadi wajar kalau Rusli dan juga teman-teman yang lain itu bikin konten tentang Indonesia. Itu antara konten yang antara komen yang saya sering dengar, tapi saya membuktikan saya bukan sekadar konten kreator untuk mendapatkan perhatian Indonesia, tapi saya juga mau menjadi salah seorang yang benar-benar menyukai, menghormati dan juga mendalami tentang Indonesia. Kalau ada rezeki, mungkin pemilik hati itu mungkin orang Indonesia. Kalau ada rezeki kan. Punya ini orang Indonesia. Iya. Tertarik itu ya sama Indonesia ya. Tidak ditolak. Nah, berarti kan tadi kan sebelum memang punya pekerjaan kayak motivator, terus kayak apa? IO ya, kayak IO lah kalau kita sebut ya di sana ya. Berarti itu ditinggalin dulu semuanya. Saya off-kan dulu. Cuman buat kesini? Saya off-kan dulu dan saya ambil kesempatan ini untuk saya explore Indonesia sebab bukan saya takut lah, tapi saya berpikir seperti ini, bimbang kalau kayak kasus COVID naik lagi, jadi kesempatan untuk saya explore Indonesia itu akan terbatal gitu. Jadi kesempatan ini saya berehat sebentar untuk kerja utama saya yang sudah saya jalani 9 tahun untuk sebagai motivator, penulis semua itu. Saya mau menikmati hidup saya sebagai seorang YouTuber, content creator gitu. Wow. Yeah. Kalau di Indonesia kayak gitu kan, ini saya cerita sedikit. Itu mungkin biasa ya. Saya pun meninggalkan job saya kayak syuting hanya untuk menjadi content creator karena ya itu menjanjikan lah ya istilahnya ya. Kalau di Malaysia kayaknya itu nggak umum deh seperti itu ya. Tidak. Tadi kan berdasarkan cerita dari brother kan? Iya, rame yang bilang, ku jadi content creator, serius begitu. Kerja kamu ada duitnya kah? Gitu. Kerja kamu yang sekarang ini kan sudah jelas-jelas menjanjikan. Ada perusahaan, event management juga, ada juga orang yang kamu bantu, peluang pekerjaan semuanya. Bagi saya kan jenis yang suka hal yang baru. Nah, bagi saya kalau hal yang baru itu kita buat dengan sesungguhnya pasti berhasil. Mungkin dari segi pendapatan itu bagi saya itu kita butuhkan juga, tapi bagi saya apa yang membuatkan kita bahagia. Nah, bagi saya belajar sesuatu yang baru, pergi ke tempat-tempat yang saya mau, itu sudah membuatkan saya rasa cukup untuk membahagiakan saya. Tapi kan bikin konten kan juga memberikan hasil juga. Jadi daripada situ bisa mendukung perjalanan saya sepanjang berada di sini. Iya, tapi benar ya, kalau kita melakukan sesuatu dan itu bisa menghasilkan, itu bonus loh. Benar. Kalau kita menyukai melakukan sesuatu, contohnya kayak saya nih, saya sukanya hobinya fitness gitu kan. Tiba-tiba saya menghasilkan sesuatu dari fitness. Itu kan suatu yang betul. Bener kan? Benar. Kita melakukan sesuatu yang kita suka dan bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Yes. Earn money lagi. Betul. Itu yang bilang orang, saya nampak kamu ini penat, tapi
kamu tidak pandai apa itu namanya, tidak penat ya, kalau di sini penat ya, Penat tuh pusing ya? lelah ya, Lelah, penat tuh saya lelah. lihat kamu hari-hari bikin konten hari, bukan soal penat atau tidak, masalahnya kita sudah jatuh cinta terhadap apa yang kita buat. Jadi orang lihat kita rasa lelah itu sebenarnya kita sendiri tidak, bahkan kita rasa bahagia. Iya, benar. Gitu. Kalau kita udah cinta melakukan Betul. sesuatu ya udah itu akan menjadi berkah lah istilahnya. Benar. Brother, dari seluruh cerita brother tadi, apa sih satu hal aja yang bikin kamu tertarik banget sama Indonesia? Bikin tertarik ya. Satu hal yang bikin saya tertarik dengan Indonesia bukan mengambil kesempatan ya guys, tapi ini kenyataan. Apabila saya di apa ya, kalau mengalami masalah itu apa namanya? Depresi atau musibah? Kehilangan kartu ATM ataupun saya ketinggalan pesawat, semuanya netizen penonton saya itu semuanya, Abang Rudi gimana nih, nah itu caring ya namanya. Kayak peduli. Sifat pedulinya itu bagi saya luar biasa. Wow. Kalau boleh saya nih tidak ada siapa-siapa yang boleh cederakan saya. Begitu. Itu yang mereka ini, saya ini belum pernah ketemu. Tahu saya juga cuma melalui di sosial media, tapi caringnya itu mengalahkan keluarga begitu, seperti keluarga begitu. Bahkan ada yang, Bang Rusdi, ayo datang ke rumah ini Bang Rusdi. Saya tahu Abang Rusdi baik, kami tahu kok Abang Rusdi ini baik. Kami juga bukan orang sembarangan yang bisa ajak orang ke rumah, tapi kami yakin Abang Rusdi ini baik begitu. Jadi itu yang keramahan, kebaikan, ketulusan itu yang buatkan saya tersentuh. Iya, aman gitu. Selain dari kepedulian, Iya. keramahan, kan kalau dulu itu kan pas waktu di Malaysia kan ngereaksi tentang Indonesia, sejarah Yap. apa segala macam. Kalau di situnya yang bikin tertariknya apa? Sampai ngereaksi cerita-cerita sejarahnya apa segala macam. Oh gitu ya. Oke, tentang itu kan waktu bikin video itu kan satu nih, saya nih adalah salah tipe orang yang kepo juga. Namanya penulis ya. Pasti mau tahu semua hal apapun yang ada di bumi ini kan. Nah, jadi kan bila bikin video tentang kuliner, pasti para netizen ini akan komen, "Bang, makanan ini lagi Bang, ini makanan." Jadi keluar semuanya jenis-jenis makanan. Ini apa ya? Saya belum pernah. Ini nama gudeg, ini nama empek-empek. Ini tidak ada di Malaysia, ini apa nih gitu. Jadi saya oke, kita belajar lagi. Jadi kalau saya bikin lagi tentang apa ya yang menjadi UNESCO ya namanya itu, yang menjadi situs dunia, situs budaya ada di Indonesia. Nah, keluar semua. Candi Borobudur, ini semuanya. Rupanya banyak di Indonesia. Jadi kalau sebut pasal pantai, keluar semuanya jenis-jenis pantai. Jadi, wah, nggak ada habisnya. Jadi daripada situlah, rupa-rupanya Indonesia ini sarangnya, apa ya namanya? Wisata. Kalau mau belajar tentang Indonesia itu setakat sebulan, 2 bulan nggak habis. Nah, bahkan ada yang bilang Abang Rusdi harus tinggal lagi di Indonesia. Sampai begitu. Dan saya akan usahakan habiskan daripada Sabang sampai Merauke. Itu Amin. salah satu apa ya, impian ya namanya. Impian ya, tujuannya ya. Saya akan coba sebelum saya ke negara lain. Iya. Dan brother, kalau momen lucu itu di Indonesia apa? Momen lucu, lucu yang macam seperti apa ya? Iya, momen lucu pada saat di Indonesia. Tadi kayaknya bilang kehilangan apa? Kartu ATM. Iya. Kehilangan kartu ATM itu yang lucu, lucu yang bikin apa ya? Ketawa ya. Lucu Ya, itu yang- apa sih, comel ya bahasa Indonesia? Momen lucu, Yang paling lucu ya. Momen fun. Oke ya, yang paling lucu nih. Waktu saya bikin vlog ke Monas, saya diserang oleh anak-anak. Hah? Diserang anak gimana? Saya diserang oleh anak-anak apa itu ya? Anak-anak Monas, bukan diserang lah, maksudnya digerumuni oleh anak-anak Monas yang kecil-kecil, imut-imut, comel-comel semuanya. Dan saya ajak mereka makan, makan bakso, ada yang makan itu semuanya. Jadi sempat berkenalan dengan keluarga mereka juga. Itu paling lucu sebab saya tidak pernah dikerumuni anak-anak seramai itu. Nah, Tapi mereka tahu kalau itu
Tidak, mereka tidak tahu. Saya cuma bikin vlog begini. Itu siapa nih? Saya dari Malaysia. Oh, Upit, abang ini Pakcik Upipin ya. Iya, saya Pakcik Upipin, tapi saya tidak kenal. Jadi satu-satu datang. Jadi ramai di situ. Sampai dibawa Tapi saya cakap, bagus. Makan. Diajak keliling-keliling di sekitar, di luar Monas itu. Dan iyalah, saya pun juga lapar, ayo kita makan sama-sama semuanya. Nah, saya ajak mereka pergi makan di warung yang ada di situ. Rupanya anak mereka itu anak pedagang. Oh, anak pedagang ada yang di situ ya? Yang ada di situ. Jadi kita pun makan ramai-ramai. Bagi saya itu adalah momen lucu yang buatkan saya sampai sekarang lucu. Jumpa anak-anak kecil. Saya kan suka anak-anak kecil ya. Saya jadi orang yang suka anak kecil. Jadi bila dikerumuni oleh anak-anak kecil yang begitu, jadi yang saya jadi suka gitu. Tapi kabarnya kemarin sempat apa? Hilang visanya, apanya hilang tuh kemarin? Oh, itu kartu ATM. Sama yang apa? Harus balik lagi ke Malaysia ya, tuh. Balik Malaysia juga. Itu ATM. Itu mungkin saya terlalu capek ya. Daripada pagi keluar bikin konten sampai malam, dan waktu itu saya kehabisan uang cash dan saya ke ATM yang ambil uang di situ. Jadi uang saya itu habis. Sudah ambil uang itu. Jadi saya lupa ngambil kartu ATM-nya. Dan saya baru perasan rupanya cara mengambil uang di Indonesia sama Malaysia itu berbeda, lain. Tidak sama. Kalau di Malaysia itu kartunya dulu keluar, baru uangnya. Kartunya dulu keluar, baru uangnya. Iya. Jadi pikiran saya, kartu ambil uang. Mana mungkin ya orang boleh tinggalkan uang kan? Iya. Uang kan dalam otak kita ambil uang dulu gitu. Jadi di Indonesia beda. Uang keluar dulu, baru kartu. Iya, jadi bila sudah dapat uang, segalanya sudah dilupakan. Nah, jadi mungkin waktu itu kan hari minggu pertama juga ya, ataupun hari kedua ya saya ada di Indonesia. Jadi saya belum tahu caranya seperti apa. Jadi di situ momen kartu ATM saya hilang. Tapi udah diurus semuanya? Selesai sudah semuanya. Saya sudah pulang ke Malaysia dan tapi waktu itu saya tidak pulang ke Malaysia. Saya dibantu juga. Oh, oke. Ada yang bantu saya juga bagi pinjam kartu ATM, dibikinkan saya kartu ATM, dibagi pinjam dan itulah yang saya pakai untuk berada hampir sebulan di Indonesia. Oh, berarti nggak sempat pulang ke ngurus ATM ya? Iya, tidak pulang. Terus yang kemarin sampai pulang ke Malaysia terus balik lagi itu apa? Pulang ke Malaysia itu karena visa saya habis, tamat. Waktu keberadaan saya di Indonesia itu sudah hampir tamat. Kalau saya tetap berada di Indonesia, jadi ilegal. Pada 30 hari akan dikenakan denda juga daripada Indonesia. Terus balik? Harus pulang. Dan balik lagi ke Jakarta? Dan pulang lagi ke Jakarta. Itu cuma 3 hari ya rencananya. Nah, tapi kerja saya tidak selesai lagi, jadi seminggu di Malaysia datang lagi. Ketinggalan pesawat lagi. Ketinggalan pesawat? Iya, ketinggalan pesawat lagi. Sesuka itu loh ke Indonesia loh. Ketinggalan pertama sekali pesawat penuh ya. Hari pertama saya pergi pesawat penuh, jadi nggak bisa terbang. Datang kali kedua saya sudah di bandara, ketinggalan pesawat lagi, pulang lagi. Jadi hari ketiga baru saya bisa terbang. Ya. Lucu, aduh. Jadi itulah momen yang bagi saya yang tak terlupakan. Nah, oke, brother, kalau makanan favorit di Indonesia itu apa? Makanan favorit pecel ayam. Pecel ayam? Pecel ayam. Ayam penyet ya? Ayam penyet? Pecel ayam ya? Itu panggil apa ya di sini? Pecel ayam ya? Pecel ayam, itu saya suka. Pecel ayam ya? Pecel ayam. Di Malaysia nggak ada itu ya? Kalau di Malaysia itu yang paling saya suka ayam penyet. Oh, ayam penyet ya? Di sini pecel ayam ya namanya? Enggak, ayam penyet juga ada di sini. Ada juga ayam penyet, ada pecel ayam ada lagi. Tapi modelnya sama. Kalau ayam penyet ayamnya digeprek gitu loh, diulek ayamnya. Dua-dua saya suka. Tapi di sini yang selalu saya makan, kalau ada yang mau bawa saya makan dalam yang kenal saya, pasti tempat pecel ayam. Okay. Nah, itu. Terus kemarin sempat lihat dari ke acara sekolahan tuh ya? Iya. Itu ngapain? Oke, di acara sekolah itu saya sebenarnya kalau ikutkan tidak mau lagi membuat kerja seperti itu karena cukuplah di Malaysia kan. Tapi
ketahuan ya. Ketahuan oleh orang Indonesia yang saya adalah seorang motivator juga. Nah, akhirnya saya ini dilirik untuk menyampaikan motivasi di hadapan 1.000 orang pelajar di Jakarta. Oh, berarti diundang. Saya diundang di situ. Karena mereka tahu brother lagi ada di Indonesia. Makanya diundang pas banget gitu ya. Betul. Nggak mau ngelewatin momen dia. Iya, ini harus diambil, Bang Rusdi ini harus diajak untuk mengisi ke sekolah. Wow. Dan aman. Oke, ini terakhir nih brother. Pengen nggak sih tinggal di Indonesia? Aduh, mau. Ini rumah kedua saya di Indonesia. Saya sudah ada, sebenarnya saya belum pernah cerita nih, takut hanya sekadar janji ya. Tapi saya tidak mau menjanjikan, tapi dari segi hati saya, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya sudah punya rencana untuk akan tinggal ke Indonesia, tapi akan pulang juga ke Malaysia. Oh. Ya, begitu. Dan urusan berkarir mungkin, bekerja mungkin gitu. Nah, ada. Sama siapa? Ikuti terus. Ntar jodohnya orang Indonesia. Ntar tinggalnya baru di Indonesia. Iya. Itu lebih gampang, lebih memudahkan. Ya, ramai yang bilang Abang Rusdi kawin terus gitu, langsung auto tinggal Indonesia gitu. Ya, doakan, saya cuma berserah kepada takdir, tepat pada waktunya insyaallah tidak kemana. Oke, brother, apa sih yang pengen brother sampaikan untuk para teman-teman di Indonesia? Oke, pada yang di Indonesia, sama ada yang mengenali saya atau tidak, sebenarnya yang saya kenali, terima kasih yang saya mengenali tentang Indonesia itu karena sudah menjadi duta kepada hampir 300 juta penduduk Indonesia. Dan daripada situlah, atas layanan yang baik Anda, dukungan Anda yang positif terhadap saya. Anda tahu kadang-kadang saya dihujat dan sebagainya, Anda sentiasa backup saya. Terima kasih banyak, dan terus mendukung konten-konten yang positif dan kawal terus. Semoga saya berada di Indonesia. Amin. Bukan saja berada, tapi orangnya pendampingnya juga orang di sini. Oke, brother, sukses buat kedepannya dan semoga tercapai ya, mau kesana kemari segala macam, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Dan makasih juga udah mau mampir ngobrol-ngobrol di Nyantai Barat. Yes, ya. Terima kasih juga karena sebab mau collab, mau mengundang. Yes. Oke, sahabat semuanya, kalau kalian suka dengan konten ini silahkan share sebanyak-banyaknya dan tinggalkan komen yang banyak, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.